Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang sangat brutal berjudul Universal Soldier. Bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus yang membalas dendamnya kepada kelompok teroris karena telah menghabisi anak beserta istrinya. Namun di akhir film kita akan dikejutkan dengan plot twist yang sangat mengejutkan. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang terlelap tidur. Tak lama tiba-tiba anak mereka masuk ke kamar dan mengatakan bahwa di luar ada monster. Mendengar hal tersebut, sang ayah pun segera mencuci muka untuk mengecek apa yang si anak katakan barusan. Diberitahu kalau pria ini bernama John. Saat membuka pintu ruang tamu, tiba-tiba ada 3 orang pria yang memakai topeng hitam dan langsung melakukan hal ini. What the hell? Setelah itu mereka membawa anak dan istri John ke hadapannya. Di sini John sempat bertanya, "Apa salahku dan apa mau kalian?" Kemudian satu pria membuka topengnya, namun pria itu tak menjawab apapun dan langsung menghabisi istri John. Tak puas dengan itu, pria tersebut juga menembak mati anak John. Melihat semua itu, John hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian para perampok itu juga menghajar John sampai membuatnya tak sadarkan diri. 8 bulan kemudian memperlihatkan John yang baru sadar kembali setelah mengalami koma selama ini. Rupanya John masih berhasil selamat setelah kejadian mengerikan 8 bulan yang lalu. John juga sedikit mengalami lupa ingatan atau amnesia. Di sana sudah ada agen FBI yang bernama Gorman, ini orangnya. Di sini Gorman menanyakan perihal kejadian atas tewasnya anak dan istri John. Kemudian Gorman juga memberitahu kalau orang yang melakukan pembunuhan itu bernama Lux. Lux adalah buronan kelas kakap karena ia merupakan mantan tentara Amerika yang membelot menentang pemerintahan Amerika dan sekarang Lux menjadi ketua kelompok separatis atau teroris. His name is Luke Devereaux. Call me if you remember anything. Adegan berpindah ke seorang pria bernama Magnus yang bekerja sebagai tukang ledeng. Diketahui dulunya ia adalah seorang tentara pasukan khusus yang telah dipecat. Di sini tiba-tiba ia teringat sesuatu yang mengganggu pikirannya dan ia pun langsung meninggalkan pelanggannya tanpa sepatah kata apapun. Beberapa hari kemudian memperlihatkan John yang sudah pulih dan ia dibolehkan pulang hari ini. Hingga ketika ia hendak pulang, petugas rumah sakit mengembalikan barang John yang masih tersisa seperti jam milik anaknya dan ponsel milik mendiang sang istri. Melihat hal tersebut, John pun sedikit mulai teringat tentang keluarganya yang telah terbantai. Setibanya di rumah, terlihat rumah John yang sudah usang karena beberapa bulan ini tidak ada yang mengurus. John juga kembali teringat tentang istri dan anaknya yang telah dihabisi oleh seseorang bernama Lux. Namun ia masih belum mengingat siapa jati diri John yang sebenarnya. Pada akhirnya John hanya bisa menangis sambil memeluk boneka milik mendiang sang anak. Di sisi lain terlihat Magnus yang sedang mendatangi klub malam. Tujuan ia datang ke sana untuk menghabisi wakil ketua kelompok separatis yang bernama JR. Diketahui Magnus memburu mereka karena sebelumnya ia sudah diprogram oleh pemerintah untuk melawan kelompok tersebut. Di sana Magnus langsung membantai orang-orang yang saat itu berada di sana. Beberapa anak buah JR pun berhasil ia habisi.
Sampai di mana kini Magnus bertemu dengan JR dan perduelan pun tak terhindarkan. Sayangnya JR dapat melumpuhkan Magnus dengan cukup mudah. Kemudian JR memasukkan sesuatu ke pundak Magnus yang membuat Magnus menuruti semua perintah JR. Lalu JR memerintah Magnus untuk ikut ke kelompoknya. Pada akhirnya Magnus hanya bisa menuruti semua apa yang diperintahkan oleh JR. Kembali ke John yang saat itu mendapat telepon masuk dari seseorang. Seseorang itu mengaku sahabatnya dari kecil, bahkan mereka sudah seperti saudara sendiri. John yang sedang mengalami hilang ingatan, tentu ia tidak mengingat hal tersebut. Kemudian si sahabat mengatakan bahwa ia sedang dalam masalah besar dan membutuhkan bantuan John sekarang juga. Si sahabat langsung memberikan alamat agar John datang ke tempatnya saat ini. Karena penasaran dengan apa yang terjadi, John pun langsung bergegas pergi ke tempat sahabatnya itu. Sesampainya di sana, John menemukan sahabatnya yang sudah tewas mengenaskan. Lalu John menemukan sebuah kartu yang ternyata kartu itu adalah sebuah tiket masuk ke klub malam. Kemudian John pergi untuk mendatangi klub malam tersebut. Di tengah perjalanan, John terus mencoba mengingat siapa jati dirinya yang sebenarnya. Namun sayangnya John masih tidak dapat mengingat semua itu. Sesampainya di sana, John didatangi seorang wanita yang sepertinya sudah mengenali John sebelumnya. John yang ingin ingatannya kembali pulih, ia berusaha mendekati wanita tersebut yang ternyata bernama Sarah. Di sini anehnya Sarah menolak berdiskusi dengan John dan malah pergi begitu saja. Kemudian saat John berada di kamar mandi, ia dihampiri oleh Magnus. Tiba-tiba Magnus memasukkan sesuatu ke pundak John agar John terhipnotis dan ikut bergabung ke kelompok separatis. Namun karena hipnotis itu menampilkan ketua separatis yaitu Lux, tentu John tidak akan terpengaruh karena Lux adalah orang yang membunuh keluarga John. Akibat kegaduhan tersebut, John pun diusir dari klub malam itu. Setelah itu John mengikuti Sarah ke apartemennya. Di sana John memaksa Sarah untuk memberitahu jati diri John yang sebenarnya. Namun tiba-tiba Magnus datang untuk menghabisi John karena ia telah gagal untuk merekrutnya. Pertarungan itu membuat tangan John harus tertebas dan saat John terpojok, untungnya Sarah mencoba membantu John. Kemudian John membalas Magnus dengan melakukan hal ini. Lalu John dan Sarah pun bergegas pergi dari tempat itu. Adegan berpindah ke markas JR. Terlihat di sana JR dan Lux sedang mencuci otak para mantan tentara khusus untuk melawan pemerintah. Di sini JR terus mencuci otak mereka semua dengan berpidato menjelek-jelekan pemerintahan. Magnus sendiri yang sudah pulih dari lukanya, tentu ia sangat antusias dengan kelompoknya tersebut. Di sisi lain memperlihatkan Sarah dan John yang saat ini sudah berada di sebuah motel. Saat Sarah mengobati tangan John, John kembali bertanya perihal jati dirinya dan kenapa Sarah bisa mengenal John. Sarah pun menjawab kalau dulu John sering datang ke klub malam tempat Sarah bekerja. Hingga pada suatu malam John dipukuli oleh suatu kelompok sampai membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian mereka membawa John entah kemana. Malam harinya ketika John tertidur, ia bermimpi kembali tentang mendiang anak dan istrinya. Bukan hanya itu, di dalam mimpi John juga ada Lux yang sedang mencekik dirinya. Akibat hal tersebut, John pun terbangun tengah malam dan tidak bisa tidur lagi. Keesokan harinya ketika Sarah akan membawa John ke tempat terakhir mereka bertemu, tiba-tiba Magnus datang kembali dan menembak mobil John sampai terguling. Setelah itu mereka berduel dengan sangat kejam.
Terlihat mereka yang sama-sama kuat, namun pada akhirnya John berhasil menghabisi Magnus menggunakan stick baseball. Setelah itu John dan Sarah mencuri mobil lalu pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan John mampir ke toilet umum untuk membersihkan semua lukanya. Kemudian John meminta Sarah agar mengeluarkan alat yang telah ditanamkan Magnus di pundaknya. Setelah berhasil dicabut, ternyata itu adalah sebuah alat untuk menghipnotis seseorang agar mau mengikuti kelompok separatis. Kemudian John meminta Sarah untuk pergi karena jika Sarah ikut terus dengan John maka Sarah akan dalam bahaya. Pada akhirnya Sarah pun mau pergi sedangkan John akan pergi menyusuri sungai di daerah sana yang diketahui sungai itu adalah jalan untuk menuju markas separatis. Semua ini John lakukan tentu untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Saat John berada di tepi sungai, tiba-tiba John dijemput oleh seseorang. Orang itu akan mengantarkan John ke markas separatis karena John dianggap telah terkena hipnotis lewat alat yang ditancapkan Magnus. Sesampainya di sana, John langsung disambut oleh dokter untuk diperiksa fisiknya. Namun faktanya John akan dihapus semua ingatannya agar John tunduk kepada Luke selamanya. Ketika hal tersebut akan dilakukan, tiba-tiba John mengamuk karena teringat kembali kenangan bersama istri dan anaknya. John pun menghabisi semua orang yang berada di ruangan tersebut. Lalu John menyusuri markas itu dan terus menghabisi orang-orang yang mencoba melawannya. Ketika semua telah John habisi, John harus berhadapan dengan sang wakil yaitu JR. Hingga pada akhirnya John berhasil membunuh JR dengan sangat sadis. Setelah itu John menemui sang ketua yaitu Lux. Di sana Lux mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena John sangat dendam, ia langsung menyerang Lux. John yang kelelahan, ia terlihat kewalahan oleh Lux. Namun karena tekad yang sangat kuat, John bangkit dan mampu membuat Lux sekarat. Sebelum Luke tewas, ia menjelaskan bahwa John sebenarnya tentara yang hampir mati saat perang di Afghanistan. Namun pihak pemerintah mengubahnya menjadi robot pembunuh. Bahkan pemerintah sengaja memasukkan memori ke otak John yang seolah-olah John mengalami kejadian menyedihkan, yaitu dengan menyeting otak John yang seakan-akan keluarganya telah dihabisi oleh Lux. Yang padahal John sama sekali tak mempunyai keluarga dan tak pernah mengalami hal tersebut. Karena tidak percaya, akhirnya John tetap menghabisi Lux. Setelah itu anak buah Lux menghampiri John. Ternyata mereka semua menganggap kalau John adalah ketua baru dan mereka akan tunduk kepada John. Beberapa hari setelah itu agen Gorman mendatangi John. Ia sangat mengapresiasi John karena John telah menghabisi kelompok separatis itu sendirian. Kemudian John bertanya apakah dirinya adalah robot yang disetting pemerintah untuk menghabisi kelompok separatis. Lalu Borman menjelaskan kalau semua itu hal yang benar. Bahkan ingatan John yang seolah-olah keluarganya dihabisi adalah settingan. John sama sekali tidak mempunyai keluarga. Hal itu dilakukan agar John dapat memberantas semua teroris tanpa harus diperintah. Kemudian John yang tak terima dirinya telah diotak-atik oleh pemerintah, ia langsung menembak mati agen Borman. Tamat.
Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.